Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama il amilin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab Asy-Syaikh Zainal Abidin Ibnu Munawwir al-Muqri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa waffaqna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah niki kitab Tarikhul Hadharah, Tarikh Peradaban, karyanipun Mbah Zainal Abidin bin Munawwir. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi kang ma farrata kang ora nglewatake sapa alladzi fi kitabihi ing dalem kitabe alladzi min syai'in saking suci-wici. Segala puji bagi Allah yang tidak melewatkan sesuatu apapun di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendoro kita. Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kang bu'itsa kang diutus sapa alladzi bil hanifiyati kelawan agama kang condong maring kebenaran. As-samhati kang toleransi, kang memudahkan. Al-bari'ati kang selamat min kulli sayyi'in saking saben-saben kealanan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dengan membawa agama yang condong kepada kebenaran. Soalnya untuk bisa mencapai 100% benar itu nggak bisa. Akan tetapi orang yang baik yaitu adalah orang yang condong kepada kebenaran dengan cara menggunakan dalil-dalil yang ada. Menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis. Namun menggunakan akal tok berarti tidak condong kepada kebenaran. Soalnya ono dalil tapi ora dienggo. Dan agama kita niki samhah. Samhah niku penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan. Kalau sedang dalam darurat, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang seharusnya dilarang, tapi karena darurat maka boleh kita lakukan. Al-bari'ati min kulli sayyi'in,
yang terbebas dari segala keburukan. Di sini agama niki perkara-perkara sing apik. Dan betul-betul ajaran agama sing ngajaraken keburukan. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman lan wong tabi'a kang mengikuti sapa man hum ing Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi mimman bayane saking wong tadhaharu kang tolong menolong sapa man alas sirati ing atase dalan as-sawiyyi kang lurus. Salatan kelawan rahmat ta'zim. Soalnya salat niku maknane telu, tergantung sapa sing nglakoni. Dateng mriki sing nglampahi Gusti Allah, yakni kita nyuwun Gusti Allah memberikan salat kepada Nabi. Berarti salat niki fa'ilnya adalah Allah, maka ia bermakna rahmat ta'zim. Salatan kelawan rahmat ta'zim wasalaman lan keselamatan daimaini kang langgeng karone ila yaumil masaqi maring dina digiring. Selawat dan salam yang abadi sampai hari penggiringan manusia di padang mahsyar. Khasaisul Islami utawi iki iku pira-pira kekhususane Islam. Wa usuluhu lan pira-pira pokoke Islam. Bab pertama kali ini akan membahas tentang kekhususan Islam dan dasar-dasar Islam. Apa kekhasan Islam? Awalan, kaunul islami dinat tauhidi. Kaunul islami yaiku anane Islam, dinat tauhidi iku agama tauhid. Yang pertama menjadi kekhasan Islam, yaitu Islam adalah agama tauhid. Wal haqqi lan agama hak. Agama yang membawa kebenaran. Wal fitrati lan agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Al fitrah al khilqah. Sesuai dengan ciptaan, memang manusia diciptakan untuk ini. Nah, Islam juga memberikan aturan-aturan sesuai dengan ciptaan manusia itu. Wal aqli lan agama akal. Agama yang menjunjung tinggi akal kita untuk berpikir. Wal ilmi lan agama ilmu. Agama yang sangat mengedepankan ilmu. Wal hikmati lan kebijaksanaan. Kebijaksanaan niki level atas daripada ilmu. Ilmu di bawah tinil umur niku namanya hikmah, mengetahui hal-hal secara lebih dalam, secara lebih detail. Wal hujjati lan agama argumentasi. Agama yang dibangun atas argumentasi yang logis. Wa annahu lan sak temne Islam amun iku umum. Khalidun tur langgeng.
Agama Islam ini menyeluruh, mencakup semua tempat, semua waktu, semua umat. Karena nabi-nabi sebelumnya itu ada yang diutus membawa syariat hanya kepada satu kelompok tertentu. Tapi kalau Islam ini syariatnya berlaku kepada semua umat manusia. Dan abadi, tidak terbatas pada zamannya Rasul saja, tapi sampai sekarang, sampai nanti di hari kiamat. Mutabiqun, tersesuai, bikulli zamanin, kelawan setiap zaman, wa makanin, lan tempat, wa halin, lan kondisi. Bisa diterapkan di waktu kapanpun, tempat manapun, kondisi apapun. Syamilun, tur mencakup lihajatil insani, kedua piro-piro kebutuhane menungso, ad-dunyawiyati, kang bangsa dunya, wal ukhrawiyati, lan bangsa akhirat. Ajaran Islam mencakup atau memperhatikan semua kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Awalan, ilahukum ilahu wahid. Iki satu di wau wonten tandane nggih. Jadi satu niki menunjukkan dalil bahwa al-Islam dinut tauhid wal haq. Dalil yang pertama, ilahukum ilahu wahid. Ilahukum utahi pangeran sira kabeh, ilahun iku siji, wahid ilahun iku pangeran, wahidun kang siji. Tuhan kalian adalah satu, Tuhan yang esa. Suratun Nahli, yaitu surat An-Nahl. Kul ngucap sapa sira huwa utawi Allah, huwa utawi kelakuan. Allahu iku utawi Allah, ahadun iku zat kang esa. Katakan bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha esa. Sanian, niki berarti dalil bahwa al-insan dinul fitrah. Apa dalil Islam niku agama fitrah. Fa'aqim mongko ngadekake sapa sira. Wajhaka ing wajah sira lidini maring agama. Hanifan hale condong maring kebenaran. Dirikan wajah kamu atau tegakkan diri kamu kepada agama. Yakni tegakkan wajah atau tegakkan diri itu adalah perintah untuk berusaha untuk menjalankan agama, tapi dengan cara yang hanif. Apa hanif? Yaitu condong kepada kebenaran, bukan condong kepada kebatilan, condong kepada hawa nafsu, betul? Tapi condong kepada agama itu sendiri. Kalau hanif itu difahami dengan cara menggunakan dalil-dalil yang ada, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis. Tidak kok malah mengabaikan Quran, mengabaikan hadis, maka itu bukanlah hanif. Fitratallahi, ing fitroe Gusti Allah. Allati kang fatara kang nyiptakake sapa
Allah annasa ing menungso alaiha ing atase allati. Fitrah Allah di mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Jadi fitrah itu gambarannya adalah seperti bangunan. Bangunan ada yang dibangun untuk jual beli. Berarti fitrahnya bangunan ini memang untuk jual beli. Ono madrasah, fitrahnya madrasah ini untuk belajar. Ono rumah fitrahnya itu untuk tempat tinggal. Lah rumah kok tinggal jual beli ya ora cocok. Toko tinggal tempat tinggal ya ora cocok. Sekolah tinggal tempat tinggal ya ora cocok. Dan itu yang dimaksud dengan fitrah. Jadi manusia ini memang diciptakan yo sesuai dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam. Kayak dene rumah sampean gunakan kanggo turu, kanggo tempat tinggal. Niku yo wis cocok. Dan menungso kok nganggo agama liya niku mboten pas. Ora sesuai dengan fitrahnya. Tapi nek agama Islam niki pancen wis dadi fitrahe menungso. Mula semua ajaran sing kita mbah ngerti alesane mbah ora ngerti alesane niku cocok kabeh. Kita dikon wudu ternyata wudu niku cocok dengan keadaan menungso. Bisa menghindari penyakit-penyakit. Mbah niku penyakit batin, mbah niku penyakit zahir, wallahu a'lam, tapi cocok nanti nek diamalaken. Salat kita kadang ora ngerti fungsinya apa to salat, tapi niku adalah memang yang sesuai dengan diri kita. Mbah kita ngerti, mbah ora ngerti, kabeh ajaran agama Islam niki adalah yang memang sesuai dengan penciptaan menungso niki. Nek kita nganggo ajaran sing ora sesuai dengan ajaran Islam niku mesti ono wae masalah yang ditimbulkan. Tapi nek kita nganggo aturan-aturan Islam niku semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak ada keanehan-keanehan buruk yang terjadi. La tabdila ora ono penggantian iku maujud li khalqillahi maring ciptaane Gusti Allah. Dzalika utai mengkono agama Islam iku ad-dinu agama al-qayyimu kang jejeg, agama yang berdiri tegak, yang kokoh, tidak gampang roboh. Walakin aktsaron nasi, tetapi nek akeh-akeh menungso la ya'lamuna iku ora ngerti sapa akeh-akeh menungso. Tapi banyak orang yang tidak tahu, banyak yang tidak mengikuti ajaran Islam, hanya menggunakan akal pikirannya saja. Koyone apike ngene, koyone apike bebas sak bebas-bebase, nikah ora perlu diatur, liya-liya ora perlu diatur, koyone kan ngoten cara pikirane menungso. Tapi justru nek mengikuti pikirane dhewe niku engko bakal dadi musibah. Mangan sakarepe dhewe, mangan barang-barang haram, akhirnya muncul virus-virus yang aneh-aneh. Melakukan hubungan sakarepe dhewe akhirnya muncul virus-virus HIV dan lain sebagainya.
Niku soalé nganggo pikirane dhewe, tapi nek nurut aturane pangeran, mangan kudu mangan barang napa hewan sing halal, kudu disembelih riyen. Nikah yo kudu mengikuti aturane pangeran, kudu melalui pernikahan dan lain sebagainya. Maka semuanya akan menghasilkan hal-hal yang baik, tidak ada penyelewengan-penyelewengan, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada keburukan-keburukan. Iki aktsarun nasi la ya'lamun. Akeh-akeh menungso tidak mengetahui bahwa agama Islam niki pancen agama sing paling cocok kanggo fitrahe menungso itu sendiri. Suratul Rum yaiku surat Ar-Rum. Wa man utahi sapane wong yabtawi iku golek sapa man ghairul islami ing saliyane Islam dinan ing agama falai yuqbala mongko ora diterima apa ghairul Islam minhu saking man. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wahwa hale utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku minal khosirina setengah saking piro-piro wong kang rugi. Kadang orang-orang itu menganggap semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Nak ngono mencari agama nenggone agama Buddha, wis melu agama Buddha wae. Dia mengajarkan kebaikan ngene. Tapi ketahuilah itu tidak akan diterima oleh Allah dan nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Soalnya memang benar agama itu, agama Buddha misalnya mengajarkan kebaikan. Tapi ini kula urusan dunia mawon. Dan agama Islam pandangannya orang namung dunia tok tapi yo akhirat. Kula nenggone agama saliyane agama Islam niku ora diterima. Saapi-api kaya napa tetep engko ning akhirat bakal menjadi orang yang rugi. Dukun ini dikaitkan dengan fitrah ini kan dalil nomor 2. Fitrah. Jadi Mbak Zainal dengan mencantumkan ayat ini di sini berarti menunjukkan bahwa krono agama Islam niku agama fitrah, dia yang sesuai dengan kita. Nek kita golek agama sing liya-liya niku ora sesuai dengan fitrah, meskipun koyone apik, ngajarkan kebaikan, mengajarkan berderma. Akan tetapi dalam ajaran-ajaran yang lain tidak sesuai dengan fitrah menungso. Dan itu menjadikan kita manusia ini sebagai orang-orang yang rugi, terutama nanti di akhiratnya menjadi orang yang rugi. Surat Ali Imran yaitu surat Ali Imran. Salisan, niki berarti dalil bahwa Islam niku agama akal. Nomor 3 ini. Wa qalu lan padha ngucap sapa penduduk neraka. Lau kunna lamun ono sapa kita nasma'u iku mendengar sapa kita. Au naqilu utawa berakal sapa kita ma kunna mongko ora ono sapa kita iku fi ashabis sa'iri ing dalem pira-pira penghuni neraka sa'ir. Surat Mulk. Niki rintihane orang-orang yang nanti sudah ada di neraka. Orang-orang yang sudah ada di neraka itu akan mengeluh, wah andaikan dulu kita ketika di dunia itu mendengarkan para ulama, mendengarkan orang-orang mengucapkan kebaikan, dan kemudian kita renungkan, kita pikirkan,
maka kita tidak akan menjadi penghuni neraka di sini. Sayangnya ketika kita di dunia dahulu, kita tidak mau mendengarkan dan kita justru mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Tidak mau mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Jadi di sini penghuni neraka meyakini bahwa mendengarkan dan menggunakan akal, menggunakan pendengaran dan menggunakan akal, ini adalah cara untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi mumpung kita di dunia, mumpung belum menyesali, maka kita gunakan telinga kita dan akal kita untuk mendengar dan memikirkan Al-Quran, memikirkan ilmu-ilmu, mendengarkan pendapat para ulama, berpikir di dalam pelajaran-pelajaran kita, agar kita nanti di akhirat tidak menjadi penghuni api neraka. Yakni Islam memang sangat mementingkan penggunaan akal ini. Walaqad dzara'na lan yakti teman-teman nyiptakake sapa kita li jahannama kedue neraka jahannam. Kafiron ing akeh minal jinni saking jin wal insilan menungso. Lahum iku kedue kafiron minal jinni wal ins. Ulubun utai piro-piro ati la yafqahuna kang ora iso memahami apa sapa kafiron biha kelawan ulub. Ini surat napa A'raf. Allah berfirman walaqad dara'na li jahannam ila akhirih. Yakni kita menciptakan, Allah menciptakan jahannam. Allah menciptakan untuk jahannam sekian banyak jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan sekian banyak jin dan manusia untuk dimasukkan ke api neraka jahannam. Siapa itu yang diciptakan untuk api neraka jahannam? Yaitu mereka-mereka yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum lan iku kedue kathiron a'yunun utai piro-piro meripat. La yubsiruna kang ora ningali sapa kathiron biha kelawan a'yun. Ada hati yang tidak digunakan untuk merenung dan mata tidak digunakan untuk melihat kebaikan. Walahum lan iku kedue kathiron adhanun utai piro-piro kuping la yasma'una kang ora ngrungokake sapa kathiron biha kelawan adzan. Mereka diberi telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Tidak mau mendengarkan majelis pengajian, tidak mau mendengarkan orang membaca ilmu, tidak mau mendengarkan orang menjelaskan Al-Quran. Ulaika utai mengkono-mengkono kathiron kal an'ami iku koyo piro-piro rojo koyo hewan ternak belhum balik utawi kathiron adallu iku luweh tersesat. Mereka ibaratnya seperti hewan ternak. Hewan ternak juga punya mata, punya telinga. Tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Tidak digunakan untuk melihat Al-Quran. Tidak digunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Tidak digunakan untuk mendengarkan kajian keilmuan.
Tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan dikatakan di sini orang-orang itu lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Ulaika utai mengkono kasiron hum yo kasiron iku al-ghafiluna iku piro-piro wong kang lalai. Yang dilihat hanya melihat materi, tapi tidak mau merenungkan kekuasaan Allah yang ada di dalam materi tersebut. Suratul A'raf. Ini dua ayat setidaknya menyatakan betapa pentingnya kita merenungkan, betapa pentingnya kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Rabi'an, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wallahu a'lam bissawab. Saminten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.